Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Lindong menegang sesaat ketika dua kata itu memasuki telinganya. Setelah itu, ada panas yang kuat mengalir dari dalam matanya yang hitam legam. Simbol Grandmaster. Ini adalah level yang menentukan bagi Master Simbol. Ada banyak orang di dunia ini yang melatih energi mental mereka. Demikian pula, ada banyak orang yang melatih energi mental dan kekuatan Yuan mereka secara bersamaan. Namun, hanya sedikit praktisi yang kultivasi energi mentalnya dapat mencapai level Master Simbol. Energi mental tidak diragukan lagi, bahkan lebih halus dibandingkan dengan kekuatan Yuan. Oleh karena itu, mencoba mencapai level Master Simbol jelas bukan tugas yang mudah. Sebelum mencapai level Master Simbol, kekuatan energi mental seseorang mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Yuan yang kuat dan agung. Namun, setelah melangkah ke level ini, kekuatan energi mental yang sebenarnya akan perlahan terungkap. Seorang Grandmaster Simbol setara dengan seorang ahli tahap samsara. Bahkan, seorang ahli tahap samsara akan mengalami sakit kepala hebat saat berhadapan dengan seorang ahli top, yang energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster Simbol. Saat ini, kultivasi energi mental Lindong berada pada level Master Simbol ilahi tingkat lanjut, dan dia hanya selangkah lagi dari level Master Simbol. Namun, dia sangat menyadari bahwa dia akan membutuhkan kesempatan besar untuk mengambil langkah ini. Namun, apakah bunga iblis ilusi abadi ini adalah pertemuan kebetulan yang ditunggunya? Bunga iblis ilusi abadi dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam halusinasi. Hal yang terperangkap dalam halusinasi bukanlah tubuh fisik seseorang, tetapi tubuh energi mental seseorang. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, ini adalah metode pelatihan yang unik untuk energi mental seseorang. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus dapat mengendalikan kekuatan ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya akan gagal membuat kemajuan, tetapi seseorang mungkin berakhir dengan melukai tubuh energi mentalnya dan menyebabkannya layu hingga mati. Yan berkata dengan suara samar. Lindong mengangguk. Tampaknya benda ini merupakan ancaman sekaligus peluang di saat yang bersamaan. Tentu saja, kita tidak punya waktu sekarang. Mari kita selesaikan masalah di sini terlebih dahulu. Suara Yan baru saja terdengar ketika cahaya putih hangat melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Cahaya itu terkumpul dan berubah menjadi belati cahaya putih. Belati itu berkelebat dan meninggalkan 3 bilah cahaya. Terlihat 3 lubang besar terukir di dinding gunung. Batu-batu berjatuhan dan terlihat beberapa akar gelap menjulur dari dalam tanah. Akar-akar itu saling melilit dan tampak sangat menakutkan, seperti wajah hantu. Bunga iblis ilusi abadi itu tampaknya telah mendeteksi beberapa bahaya setelah dikeluarkan dari tanah, karena bunga itu benar-benar mengeluarkan suara jeritan tajam. Bunga-bunga itu menari-nari di hadapan cahaya hitam pekat, yang disertai dengan aroma halusinasi, dengan cepat menyapu ke arah Lindong. Lindong terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka tanaman ini begitu menakutkan bahkan setelah disingkirkan. Dengus dingin yang terdengar saat ini. Cahaya putih melesat keluar dari dalam tubuh Lindong dan berubah menjadi jimat batu kuno. Simbol-simbol melesat keluar dari jimat batu seperti rantai dan menancapkan diri ke dalam batu-batu yang jatuh ke tanah. Batu-batu itu pecah sebelum 3 rimpang hitam yang rumit muncul di bawah jalinan banyak lantai simbol. Mereka berjuang keras saat gelombang ki hitam jahat keluar. Namun, ki hitam ini benar-benar menghilang setelah bersentuhan dengan rantai simbol, seperti salju yang bertemu dengan lava. Teriakan pelan terdengar dari dalam simbol batu. Rantai simbol itu mundur, sementara mereka langsung melilit 3 bunga iblis ilusi abadi. Setelah itu, mereka kembali ke dalam simbol batu. Setelah mereka menghilang, sebagian besar aroma aneh di dalam gua gunung juga langsung menghilang. Lindong menghela napas lega setelah melihat bunga iblis ilusi abadi ditaklukkan oleh Yan. Untungnya, ia memiliki batu leluhur, benda suci yang sangat ahli dalam menghadapi Himo. Kalau tidak, kemungkinan besar ia tidak akan berani memasuki gua gunung ini. Sudah saatnya untuk menghilangkan aroma halusinasi dalam tubuhnya sekarang. Mata Lindong beralih ke pemimpin suku Celestial Demon Marten, yang duduk di atas panggung batu. Ekspresinya serius.
Jika mereka tidak dapat menghilangkan aroma halusinasi dalam tubuhnya, tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus menunggunya untuk terbangun atas kemauannya sendiri. Santai. Yan menjawab. Sebuah cahaya muncul di atas kepala pemimpin suku Celestial Demon Marten. Setelah itu, terdengar suara dengungan. Cahaya hangat menyebar ke bawah dan menyelimutinya. Dengan banyaknya sinar cahaya yang menyelimutinya, tubuh seperti batu dari pemimpin suku Celestial Demon Marten mulai bergetar sedikit. Setelah itu, ada jejak ki hitam yang sangat samar yang dipancarkan dari pori-porinya. Ki hitam itu mengandung aroma yang aneh. Ki hitam itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat bersentuhan dengan cahaya putih yang menyelimuti tubuh pemimpin suku Celestial Demon Marten. Tak lama kemudian, mereka mulai menghilang. Berdiri di sampingnya, Lindong berdiri dengan tenang tanpa bersuara. Yang dilakukannya hanyalah menatap wajah pemimpin suku Celestial Demon Marten. Saat ini, pemimpin suku tersebut memiliki ekspresi yang sangat menarik. Sebagian besar dari ekspresi tersebut adalah ekspresi bingung dan hampa. Jelas, dengan hilangnya jejak aroma halusinasi di dalam tubuhnya, halusinasi yang dialaminya tidak lagi sempurna. Lagi pula, jika ada cacat sekecil apapun dalam halusinasinya, mencoba menjebak ahli tingkat puncak seperti dirinya tidak akan lagi menjadi tugas yang mudah. Pembersihan ini berlangsung selama setengah hari. Baru pada saat itulah Lindong melihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari batu leluhur, ditarik sedikit demi sedikit. Tubuh batu leluhur bergetar setelah sinar cahaya terakhir kembali padanya. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong mengerti bahwa pembersihan telah selesai. Dia dengan gembira menatap pemimpin suku Celestial Demon Marten yang sedang duduk. Namun, dia tercengang ketika menyadari bahwa pemimpin suku itu masih belum menunjukkan tanda-tanda terbangun. Meskipun aroma halusinasi di tubuhnya telah sepenuhnya hilang, dia telah terperangkap dalam halusinasi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, dia harus benar-benar sadar sebelum dapat terbangun. Jika tidak, dia akan bingung antara kenyataan dan halusinasi, yang pada akhirnya akan menyakiti pikirannya. Yan menjelaskan. Lindong tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia segera mulai merasa sedikit takut. Bunga iblis ilusi abadi memang mengesankan. Tidak heran bunga itu mampu menjebak ahli tahap reinkarnasi puncak, seperti pemimpin suku Celestial Demon Marten. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Apakah dia akan bangun atau tidak? Itu semua tergantung padanya. Pertama-tama, mari kita pergi ke tempat lain di gua dan mengumpulkan bunga iblis ilusi abadi itu. Pada saat yang sama, kita juga akan membantu mereka, kata Yan sambil tersenyum. Lindong tidak keberatan dengan hal ini. Dia dapat membantu suku Celestial Demon Marten menyelesaikan masalah mereka dan mendapatkan Eternal Illusion Demon Flower yang sangat langka pada saat yang sama. Ini adalah sesuatu yang dengan senang hati dia lakukan. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan meninggalkan gua. Selanjutnya, ia menjelajahi gua surgawi dan menemukan banyak gua tertutup di sepanjang jalan. Di dalam gua-gua ini, terdapat ahli puncak dari suku Celestial Demon Marten. Sementara itu, mereka juga terjebak dalam halusinasi yang diciptakan oleh bunga iblis ilusi abadi. Lindong melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua bunga ini, yang dianggap sebagai harta karun mistis baginya. Dengan menggunakan kekuatan batu leluhur, ia sepenuhnya menghilangkan aroma halusinasi dalam tubuh para ahli top ini. Lindong berhasil mengumpulkan cukup banyak bunga yang berkelanjutan di sepanjang jalan. Jumlah bunga iblis ilusi abadi yang dimilikinya meningkat dari 3 menjadi 9. Berdasarkan apa yang dikatakan Yan, semakin banyak yang dikumpulkannya, semakin efektif untuk pengembangan energi mentalnya. Ada beberapa gua di dalam gua surgawi yang tidak dapat dimasuki Lindong. Ini karena ada segel yang dipasang di pintu masuknya. Segel-segel ini dipasang oleh para ahli, yang saat ini sedang menjalani pengasingan kultivasi di dalamnya. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sangat tidak berdaya. Dia dapat memasuki gua tempat pemimpin suku Celestial Demon Marten berada, karena dia memiliki essence Blood Feather miliknya. Jika tidak, dia hanya bisa menunggu tanpa daya di pintu masuk guanya. 2 atau 3 gua gunung yang disegel kemungkinan ditempati oleh orang-orang yang sangat kuat, yang memiliki status tinggi di suku Celestial Demon Marten.
Ini adalah sesuatu yang disimpulkan Lin Dong hanya dengan berdiri di pintu masuk gua mereka dan diam-diam mengukur tekanan yang dipancarkan dari dalam. Sayangnya, mereka semua juga seharusnya berhalusinasi. Namun, Lin Dong hanya bisa menyerah karena segel yang dipasang di pintu masuk mereka. Ini adalah sesuatu yang bisa mereka selesaikan setelah pemimpin suku Celestial Demon Marten meninggalkan pengasingannya. Waktu berlalu dengan tenang saat Lin Dong menjelajahi bagian dalam gua surgawi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, Lin Dong masih belum dapat mendeteksi kebangkitan pemimpin suku Celestial Demon Marten. Hal ini membuatnya merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Bagaimanapun, sudah hampir waktunya bagi suku Celestial Demon Marten untuk memutuskan penerus pemimpin suku. Lin Dong berkeliaran tanpa tujuan di dalam gua surgawi. Ada bunga iblis ilusi abadi, yang saat ini dibungkus oleh rantai simbol di tangannya. Objek mengerikan ini, yang akan menyebabkan ekspresi ahli tahap samsara berubah drastis, saat ini menari-nari secara acak seperti cambuk di tangannya. Sepertinya aku telah mencapai ujung gua surgawi. Lin Dong tiba-tiba berhenti. Ia bisa merasakan adanya perlawanan di ruang gelap di depannya. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Berdengung. Ruang gelap di depan berfluktuasi sebelum riak melingkar menyebar. Namun, tidak ada gua yang muncul di belakangnya. Hah? Lin Dong tersentak kaget. Tangannya menyentuh ruang gelap itu sebelum samar-samar ia merasakan riak-riak kuat yang sangat kuno dan samar-samar dipancarkan dari dalam ruang gelap itu. Sensasi itu bahkan lebih kuat daripada yang dirasakan pemimpin suku Celestial Demon Marten. Mungkinkah yang bersembunyi di balik tempat ini adalah iblis tua dari suku Celestial Demon Marten? Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mendeteksi aroma bunga iblis ilusi abadi dari belakang. Sepertinya ini adalah satu-satunya tempat yang belum diserbu oleh bunga iblis ilusi abadi. Hal ini menyebabkan Lin Dong sangat terkejut. Sepertinya iblis tua misterius yang menyendiri di sini sangat kuat. Suku Celestial Demon Marten memang memiliki fondasi yang sangat kuat. Lin Dong tidak berlama-lama di tempat ini. Ia hanya melirik sekilas ke ruang gelap itu sebelum berbalik. Ia menjelajahi tempat itu sebelum kembali ke gua, tempat pemimpin suku Celestial Demon Marten berada. Lin Dong menjadi fokus ketika baru saja memasuki gua, sebelum ia segera mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah panggung batu, sebelum ia melihat sosok seperti batu yang tadinya tidak bergerak, perlahan membuka matanya yang tajam, yang telah tertutup rapat selama 100 tahun. Badai Yuan power yang besar dan dahsyat tiba-tiba bergejolak di dalam gua saat sosok ini membuka matanya. Tekanan yang mengerikan itu menyebabkan tubuh Lin Dong bergetar pelan. Lin Dong tidak merasa takut saat merasakan tekanan ini. Sebaliknya, kegembiraan muncul di wajahnya. Di depan kuil leluhur suku Celestial Demon Marten. Kuil leluhur merupakan tempat penting bagi suku tersebut dan biasanya, keamanannya relatif ketat. Namun, tempat ini dipenuhi dengan suara-suara keras dan sangat ramai hari ini. Ini karena suku Celestial Demon Marten akan memilih penerus pemimpin suku hari ini. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting bagi suku Celestial Demon Marten. Oleh karena itu, mereka harus mengadakannya di tempat suci, seperti kuil leluhur, untuk menunjukkan betapa pentingnya peristiwa tersebut. Ada sebuah altar persegi, yang terbuat dari batu-batu yang sangat kuno, berdiri di depan kuil leluhur. Sebuah prasasti batu besar berdiri di altar dan prasasti batu ini memiliki nama-nama banyak leluhur suku Celestial Demon Marten yang tertulis di atasnya. Semua leluhur ini telah mencapai prestasi besar. Suasana yang ramai menyelimuti alun-alun altar di depan kuil leluhur. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang agak aneh tentang suasana itu. Sumber ketidakteraturan itu berasal dari 2 kelompok yang jelas-jelas terpisah yang berdiri di alun-alun. Berdiri di sebelah kiri, pemimpin mereka adalah sosok tinggi dengan penampilan seperti iblis yang tampan. Kedua bibirnya melengkung rapat, tampak seperti bilah pisau. Sementara itu, ketajaman sedingin es hadir padanya. Matanya yang memanjang dipenuhi dengan rasa bangga bawaan dan dia menonjol bahkan ketika berdiri di antara kelompok ini. Orang ini secara alami adalah Little Marten. Saat ini, kedua tangannya diturunkan saat matanya menatap tablet batu yang didirikan di depannya.
Wajahnya yang tampan tampak tanpa emosi apapun. Tidak seperti kelompok yang berdiri di belakangnya, dia tidak menatap kelompok di sebelah kanan dengan mata dingin dan waspada. Fraksi lainnya juga memiliki jumlah orang yang cukup banyak. Pemimpin mereka adalah Hao Jiuyu, yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Meskipun auranya lebih rendah dari Little Marten, wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Saat dia sesekali mengobrol dengan mereka yang berdiri di belakangnya, tawanya terasa seperti angin musim semi. Orang ini sangat licik dan harus diakui bahwa sikapnya membuatnya mudah meninggalkan kesan yang baik dan meyakinkan orang lain untuk bergabung dengannya. Berdiri di samping Little Marten, Wu Zong melirik Hao Jiuyu dan mendengus dingin. Suaranya penuh dengan penghinaan. Sebagai pendukung Little Marten, tentu saja dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Hao Jiuyu. Diamlah. Kalau tidak, orang lain mungkin akan mulai mengkritikmu lagi, kata Little Marten tanpa menoleh. Selain itu, penerus pemimpin suku akan segera dipilih. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya orang itu memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Jika dia terpilih sebagai penerus pemimpin suku, pengaruhnya di suku itu akan semakin bertambah setiap harinya. Pada saat itu, kemungkinan besar pemimpin suku tidak akan dapat membalikkan keadaan bahkan jika dia meninggalkan pengasingan kultivasinya. Wu Zong menghela nafas. Mereka sangat menyadari metode Hao Jiuyu. Jika yang terakhir dipilih untuk menjadi penerus pemimpin suku, dia pasti akan diam-diam menekan dan mengecualikan mereka. Tidak ada gunanya untuk memikirkannya sekarang. Si tikus kecil menggelengkan kepalanya. Karena situasinya sudah berkembang sampai tahap ini, tidak ada gunanya untuk memikirkannya sekarang. Selain itu, apakah Hao Jiuyu benar-benar percaya bahwa akan sangat mudah untuk merebut posisinya? Si Marten kecil perlahan-lahan mengepalkan tangannya yang panjang dengan erat. Sementara itu, ketajaman di sudut bibirnya menjadi semakin dingin. Banyak pasang mata yang hadir saling memandang antara dua kelompok yang berdiri di depan. Mata-mata itu, yang menatap Little Marten, dipenuhi dengan rasa kasihan dan penyesalan. Ada banyak orang dari generasi yang sama dengan Little Marten dan mereka jelas tahu siapa yang memegang prestise absolut di suku Celestial Demon Marten saat itu. Saat itu, bakat dan gengsi Little Marten tak tertandingi di antara anggota generasi muda suku Celestial Demon Marten. Saat itu, semua orang mengira bahwa Little Marten pasti akan menjadi pemimpin suku berikutnya. Namun, kecelakaan itu benar-benar mengubah situasi. Di depan kuil leluhur, kegaduhan di alun-alun terus berlanjut. Bahkan, kegaduhan itu baru berangsur-angsur mereda ketika 10 tetua muncul di panggung di depan kuil leluhur. Setelah pemimpin suku tua itu mengasingkan diri, si tikus kecil, yang seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk memantapkan posisinya, menghilang selama 100 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar urusan suku sekarang ditangani oleh para tetua ini dan mereka jelas memegang status tinggi di suku si tikus setan surgawi. Di atas panggung, pemimpin di antara 10 tetua adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih. Meskipun dia sudah cukup tua, kulitnya tampak seperti bayi. Ada kilatan cahaya di matanya yang tertutup dengan lembut, sementara fluktuasi Yuan Power yang sangat kuat menyebar ketika dia mengangkat tangannya. Orang ini adalah tetua pertama suku Celestial Demon Marten, Zuli. Pandangan Zuli perlahan menyapu ke seluruh altar. Ketika dia melihat mereka, banyak anggota suku Celestial Demon Marten menunjukkan ekspresi hormat. Namun, Little Marten hanya mengangguk padanya ketika dia menoleh untuk melihat Little Marten. Zuli menatap Little Marten, sebelum menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Namun, dia diam-diam mendesah dalam hatinya. 100 tahun yang lalu, tidak ada satu orang pun dari generasi muda yang dapat menandinginya. Bahkan Hao Jiuyu, yang sekarang menjadi anggota generasi muda yang paling menonjol, hanyalah anteknya saat itu. Sayangnya, 100 tahun telah memungkinkan mereka yang berada di belakangnya untuk mengejar ketinggalan. Semua orang tahu betul alasan kita berkumpul di sini hari ini. Pemimpin suku telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan kita membutuhkan seseorang untuk menangani masalah suku. Namun, pemimpin suku tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu, suku perlu memilih pengganti pemimpin suku. Mata Zuli mengamati sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini ada 2 kandidat di suku tersebut, Ah Diao dan Hao Jiuyu.
Reputasi mereka di dalam suku tersebut sama dan Dewan Tetua kesulitan untuk mencapai kesimpulan bahkan setelah berdiskusi. Semua orang di alun-alun mengangguk. Si Marten kecil dan Hao Jiuyu. Salah satu dari mereka telah membuat nama untuk dirinya sendiri di suku Marten Iblis Surgawi sejak lama, sementara yang lain telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kinerja Hao Jiuyu selama beberapa tahun terakhir tidak kalah dengan si Marten kecil saat itu. Memang sulit untuk memilih di antara keduanya. Justru karena inilah kami akhirnya memutuskan untuk mengadopsi metode yang paling primitif. Pemenangnya akan menjadi raja, Zuli berkata perlahan. Matanya beralih ke Little Marten yang tampak tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia selalu mempertahankan posisi netral di suku tersebut. Namun, pada kenyataannya, dia sedikit lebih condong ke ayah Little Marten. Oleh karena itu, dia juga mendukung Little Marten. Namun, karena statusnya, mustahil baginya untuk secara terbuka mendukung Little Marten karena dia harus tetap tidak memihak. Bagaimanapun, itu adalah tanggung jawabnya sebagai tetua pertama suku tersebut. Little Marten dan Hao Jiuyu sama-sama ahli yang kuat, yang telah melangkah ke tahap samsara. Bahkan, di antara seluruh suku Celestial Demon Marten, keduanya dianggap sebagai anggota yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, mereka menyimpulkan bahwa keduanya adalah kandidat yang cukup bagus untuk posisi penerus pemimpin suku. Karena sulit untuk menentukan pilihan melalui pemungutan suara, mereka hanya dapat menggunakan metode yang dianjurkan di dunia binatang iblis. Yang terkuat adalah raja. Banyak suara terdengar dari alun-alun yang awalnya sunyi setelah suara Zuli terdengar. Beberapa pasang mata terus menatap Little Marten dan Hao Jiuyu, sementara mata mereka mengandung ekspresi penasaran. Jelas, mereka ingin mengetahui siapa yang lebih kuat dari dua anggota suku Celestial Demon Marten yang luar biasa ini. Apakah kalian berdua memiliki keberatan dengan keputusan Dewan Tetua? Zuli menatap ke arah Little Marten dan Hao Jiuyu sebelum bertanya. Hao Jiuyu tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Namun, seseorang yang berdiri di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Penatua pertama, ada desas-desus bahwa seseorang mencoba menerobos masuk ke gua surgawi beberapa hari yang lalu. Tindakan itu melanggar aturan suku." Zuli sedikit mengernyit sebelum melirik orang yang berdiri di samping Hao Jiuyu. Dia tentu saja menyadari masalah ini. Namun, dia tidak melanjutkan masalah ini setelah mempertimbangkan fakta bahwa si tikus kecil mengkhawatirkan ayahnya. Meskipun demikian, si tikus kecil memang telah melanggar aturan suku. Dengan menyebutkan hal ini sekarang, jelas bahwa orang ini mencoba menuduh si tikus kecil mengabaikan aturan suku. Haha, tetua pertama, tolong jangan pedulikan dia. Kakak laki-laki Ah Diao adalah orang yang sangat rasional dan dia hanya bertindak gegabah dalam masalah ini. Ini bisa dimaafkan. Karena itu, tolong jangan salahkan kakak laki-laki Ah Diao. Hao Jiuyu tersenyum sebelum menegur orang yang berbicara, yang berdiri di sampingnya. Sial, bajingan ini benar-benar tahu cara membuat pertunjukan. Wajah Wu Zong berubah menjadi hijau karena marah. Apakah orang itu berani menyebutkan masalah ini jika dia tidak diinstruksikan oleh Hao Jiuyu? Sekarang, insiden ini hanya berakhir dengan memperkuat reputasi Hao Jiuyu. Wajah tampan Little Marten masih tanpa emosi. Dia hanya melirik Hao Jiuyu yang tersenyum. Senyum yang tanpa kegembiraan atau kemarahan muncul. Saudara Jiuyu, terima kasih atas pengertiannya. Aku telah pergi selama 100 tahun dan pelatihanku telah sangat diabaikan. Oleh karena itu, aku juga ingin mengetahui seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu. Hao Jiuyu menatap wajah tampan si tikus kecil, sebelum pupil matanya mengecil. Saat dia mengingat kembali kejayaan masa lalunya, bahkan orang seperti dia merasakan hatinya bergetar. Akan tetapi, dirinya yang sekarang tidak lagi sama seperti dulu. Akan kuberitahu semua orang bahwa diriku yang sekarang sudah berdiri di atas kalian, mantan jenius teratas dari suku Celestial Demon Marten. Hao Jiuyu perlahan mengepalkan tangan di balik lengan bajunya saat dia melangkah maju perlahan. Niat membunuh menyelimuti hatinya saat dia melangkah maju. Ketika Hao Jiuyu melangkah masuk ke arena, banyak pasang mata di sekitarnya berkumpul dan memusatkan perhatian mereka padanya. Saat itu, Little Marten tidak diragukan lagi merupakan sosok yang paling memukau di antara generasinya.
Saat itu, Hao Jiuyu hanyalah seorang pemuda pemalu yang mengikutinya dari belakang. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyangka bahwa 100 tahun kemudian, pemuda yang dulunya sederhana ini, akan menjadi pesaing terbesar bagi Little Marten untuk posisi penerus pemimpin suku. Haha, kakak besar Ah Diao. Kita sudah tidak bertemu selama 100 tahun. Aku akan meminta petunjuk darimu hari ini. Hao Jiuyu menangkupkan tangannya ke arah Little Marten dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar berubah. Si tikus kecil melirik Hao Jiuyu. Dulu, pemuda pendiam dengan harga diri rendah ini, yang bahkan gemetar saat pertama kali berdiri di depannya, telah mengalami perubahan total. Kakak Ah Diao selalu menjadi target yang ingin kulampaui. Jika aku tidak berubah, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Hao Jiuyu tersenyum. Matanya menatap tajam ke arah Little Marten. Mungkin karena sudutnya, tetapi Little Marten bisa melihat ekspresi ganas dari senyumnya. Orang di depannya bukan lagi pemuda pemalu yang dulu, yang membutuhkan bantuannya saat ia diganggu. Kalau begitu, izinkan aku melihat apakah dirimu saat ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Beberapa riak muncul di mata Little Marten, sebelum menghilang dengan cepat. Setelah itu, kilatan tajam perlahan berkumpul di matanya. Jika kalian berdua tidak keberatan, pertandingan ini akan menentukan penerus pemimpin suku. Namun, kalian berdua harus ingat bahwa ini adalah pertarungan dan tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk menggunakan kekuatan mematikan. Berdiri di atas panggung, Zhu Li menatap kedua sosok itu dalam sebuah pertarungan. Kemudian, dia diam-diam mendesah sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hao Jiuyu tersenyum lebar, matanya tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, ada hawa dingin yang menusuk di matanya. Bagaimanapun, dia ingin semua orang melihat bahwa jenius terbaik dari suku Celestial Demon Marten ini akan diinjak-injak olehnya hari ini. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya saat suaranya terdengar. Kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat melonjak di sekitar tubuh Hao Jiuyu. Ki kehidupan dan ki kematian menyatu dengan sempurna dalam kekuatan Yuannya. Jelas, dia telah mencapai tahap samsara. Si tikus kecil melangkah maju. Aura yang sama kuatnya juga terpancar darinya dan menekan aura Hao Jiuyu. Meluruskan semua jarinya, ada lengkungan cahaya ungu hitam tajam yang menari di antara mereka. Kilatan dingin melintas dalam mata Hao Jiuyu. Tubuhnya bergerak sebelum dia langsung muncul di samping Little Marten dalam wujud seperti hantu. Segera setelah itu, dia berubah menjadi banyak bayangan. Setiap bayangan ini meluruskan ke 10 jari mereka, sebelum kekuatan dingin yang sangat tajam dan dingin menghantam tanpa ampun ke titik-titik fatal di seluruh tubuh Little Marten. Tubuh ilusi iblis suku kita telah dikuasai olehmu. Namun, itu tidak berguna melawanku. Si tikus kecil melihat banyak bayangan yang muncul dalam penglihatannya, lalu terkekeh. Cahaya ungu hitam melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke depan. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa bangkit dari telapak tangannya, seperti matahari yang terbit. Telapak tangan Little Marten menghantam keras satu bayangan. Kemudian, bayangan lainnya runtuh sebelum Hao Jiuyu yang asli juga muncul dalam sekejap. Dua jarinya yang lurus menekan telapak tangan Little Marten, sementara Yuan Power yang besar dan perkasa menutupi seluruh lengannya. Lantai batu di bawah kaki kedua belah pihak retak karena kekuatan Yuan yang merembes keluar dari telapak tangan dan jari-jari mereka. Kau harus menyerangku secara langsung jika kau ingin mengalahkanku. Teknik-teknik ini tidak berguna melawanku. Si tikus kecil melirik Hao Jiuyu, yang berdiri di depannya, sebelum berkata dengan suara samar. Haha, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Hao Jiuyu tersenyum. Namun, kilatan dingin di matanya semakin kuat. Dia menarik jari-jarinya sebelum tubuhnya terangkat langsung ke langit. Menggerakkan kedua tangannya, Yuan Power alami yang besar dan perkasa keluar bersiul seperti air bah. Setelah itu, orang bisa melihat banyak bintang ungu gelap terbentuk di telapak tangan Hao Jiuyu. Telapak 9 bintang besar? Banyak penonton di sekitar alun-alun berseru saat menyaksikan pemandangan ini. Jelas, apa yang disebut telapak 9 bintang besar, ini cukup terkenal di suku Celestial Demon Marten mereka. Beberapa emosi juga muncul dari mata Little Marten. Tak lama kemudian,
Dia melangkah maju sebelum sebuah fluktuasi muncul di telapak tangannya. Ternyata ada juga susunan bintang berwarna ungu yang terbentuk di telapak tangannya. Jelas, dia berencana untuk menggunakan seni bela diri yang sama. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas melesat di tempat itu seperti sungai yang mengalir. Dalam waktu 10 tarikan napas, susunan 9 bintang terbentuk di telapak tangan Little Marten dan Hao Jiuyu. Susunan 9 bintang itu menyilaukan, tetapi semua orang dapat mendeteksi energi kuat yang terkandung di dalamnya. Faktanya, bahkan ahli tahap samsara biasa hanya bisa menghindar saat menghadapi serangan hebat ini. Keduanya berbalik untuk saling berhadapan setelah serangan mereka terbentuk. Mereka berdua bisa melihat emosi yang tidak bersahabat dari mata pihak lain. Kekuatan Yuan menyembur keluar sesaat kemudian sebelum dua telapak tangan cahaya besar bertabrakan. Setelah itu, 9 susunan bintang menari-nari di antara telapak tangan mereka yang bersinar, sambil memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Telapak tangan yang terang itu seperti 2 meteorit yang bertabrakan di langit. Saat cahaya yang menyilaukan menyebar, riak energi yang dahsyat mulai menyebar seperti air banjir. Keduanya tetap tidak bergerak meskipun terkena dampak gelombang serangan energi. Mata mereka seperti mata elang yang tajam saat mereka saling menatap tajam. Setelah itu, kedua tubuh mereka menghilang secara bersamaan. Wus! Suara angin kencang yang memekakkan telinga bergema di langit. Dua sosok cahaya saling bersilangan seperti hantu. Ketika serangan telapak tangan mereka beradu, kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat akan menyebar. Bahkan, kekuatan dari setiap serangan telapak tangan dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan itu benar-benar pemandangan yang menggetarkan hati. Ah Diao dan Hao Jiuyu sama-sama kuat. Pertarungan seperti ini memang akan sangat menegangkan. Zuli menatap kedua sosok cahaya yang saling beradu keras di langit, sebelum tanpa sadar mengangguk dan berkata, Hao Jiuyu telah berlatih sangat keras selama 100 tahun terakhir. Meskipun bakatnya lebih rendah dari Ah Diao, karakternya tidak kalah dari Ah Diao. Seorang tetua berkomentar dengan suara samar. Nada suaranya jelas menunjukkan bahwa dia mendukung Hao Jiuyu. Zuli melirik tetua ini, yang memiliki pengaruh besar di suku Celestial Demon Marten. Sejak dulu, orang ini menyimpan dendam terhadap ayah Little Marten. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin melihat posisi penerus pemimpin suku jatuh ke tangan Little Marten. Meskipun Ah Diao sombong dan tidak dapat dijinakkan, dia telah meningkat setelah diuji selama 100 tahun terakhir. Selain itu, jika suku Celestial Demon Marten kita kehilangan semangat tajam itu, kita mungkin tidak akan layak menyandang nama Celestial Demon Marten. Tetua lainnya tertawa dan berkata, dengan kedua orang ini yang saling beradu pendapat, para tetua yang tersisa juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Namun, dari apa yang terlihat, sepertinya ada lebih banyak tetua yang mendukung Hao Jiuyu. Bagaimanapun, kinerja Hao Jiuyu selama 100 tahun terakhir hanya dapat digambarkan sebagai sempurna. Zuli tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar argumen dari para tetua. Setelah itu, dia tidak menyuarakan pendapatnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kedua sosok di langit. Dari kelihatannya, mereka berdua sangat kuat dan bukanlah tugas yang mudah bagi salah satu dari mereka untuk mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa pertandingan ini akan berakhir seri. Kedua sosok itu saling berpapasan di langit. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menyapu, sebelum mereka berdua melesat mundur. Setelah itu, tubuh mereka bergetar sebelum dua pasang sayap kelelawar berukuran 10.000 kaki terentang di belakang punggung mereka, menghalangi sinar matahari dalam prosesnya. Namun, sayap kelelawar Hao Jiuyu berwarna hitam pekat sementara sayap Little Marten memiliki beberapa simbol ungu emas yang misterius. Ini menunjukkan bahwa Little Marten memiliki garis keturunan yang lebih murni. Dua pasang sayap kelelawar itu mengepak perlahan sebelum dua badai raksasa, yang berukuran puluhan ribu kaki, terbentuk dengan cepat di depan mereka. Yang satu berwarna hitam, sedangkan yang lainnya berwarna ungu keemasan. Seluruh dunia menjadi kacau setelah dihantam oleh dua badai besar ini. Bahkan, beberapa gunung di sekitarnya, yang berjarak lebih dari 100.000 kaki, bahkan mulai runtuh. Keduanya mengulurkan tangan mereka secara bersamaan sebelum mereka langsung meraih badai besar mereka. Lengan mereka bergetar sebelum kedua badai besar itu berbalik. Mereka tampak seperti dua naga angin saat mereka bersiul liar ke depan.
Dua badai dengan kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat itu saling bertabrakan di langit. Setelah itu, mereka meninggalkan banyak retakan hitam gelap di ruang hampa itu sendiri. Bahkan, seluruh dunia menjadi lebih redup. Keduanya telah menuangkan sejumlah besar Yuan power ke dalam badai masing-masing. Namun, mereka tetap berakhir dengan jalan buntu. Jelas, keduanya cukup seimbang. Banyak percakapan mulai menyebar dari bawah, sementara pertikaian gila di langit memasuki jalan buntu. Tangan Hao Jiuyu tiba-tiba mencengkeram badai hitamnya. Wajahnya yang awalnya dipenuhi dengan senyum hangat, tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sementara itu, kilatan berbisa dan enggan mengalir di dalam pupilnya. Dasar bajingan! Tahukah kau berapa harga yang telah kubayar selama 100 tahun terakhir untuk mendapatkan kekuatan ini? Jangan bilang aku masih belum bisa mengalahkan seseorang sepertimu, yang telah bersembunyi dan memulihkan diri sebagai eksistensi yang terfragmentasi selama 100 tahun terakhir. Hao Jiuyu diam-diam berteriak sementara amarah yang kuat melonjak di dalam hatinya. Hal ini menyebabkan warna merah samar-samar muncul di dalam matanya. Aku adalah orang paling luar biasa di suku Celestial Demon Marten. Warna merah tua di pupil mata Hao Jiuyu semakin pekat. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, yang telah dimasukkan ke dalam badai hitam, sebelum sebuah simbol aneh muncul secara diam-diam. Bagaimana seorang jenius sepertimu bisa mengerti penderitaan yang harus kualami? Seperti yang kukatakan, aku, Hao Jiuyu, pasti akan menginjak-injakmu hari ini.